Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan Jogja. Langit gelap tanpa bintang, dan angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Di dalam sebuah mobil, sepasang suami istri, Raka dan Dewi, tengah dalam perjalanan menuju hotel tempat mereka menginap, Hotel Ambarukmo. Katanya hotel ini termasuk yang paling mewah di Jogja, ya? Tanya Dewi sambil melihat pemandangan dari balik jendela mobil. Raka tersenyum. Iya, sayang. Hotel ini juga punya sejarah panjang. Dulu konon bekas keraton dan sering dipakai untuk menyambut tamu-tamu kerajaan. Mobil mereka akhirnya berbelok ke pelataran hotel. Bangunan megah dengan arsitektur klasik berdiri angkuh di bawah langit malam. Meski tampak elegan, ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat mereka masuk ke dalam lobi, seorang resepsionis menyambut dengan ramah. Selamat datang di Hotel Ambarukmo, Pak Raka dan Ibu Dewi. Ini kunci kamar 308, kamar spesial untuk tamu VIP. Raka mengangguk dan mengambil kunci itu, sementara Dewi merasa ada yang aneh. Mas, kenapa perasaanku nggak enak? Ya, bisiknya pelan. Raka terkekeh kecil. Mungkin kamu capek. Yuk, kita istirahat di kamar. Mereka pun masuk ke lift dan naik ke lantai 3. Lorong hotel itu panjang dan remang-remang. Lampu-lampu kristal menggantung di langit-langit, namun entah mengapa cahaya yang dipancarkan terasa redup dan suram. Saat mereka berjalan menuju kamar 308, Dewi tiba-tiba berhenti. Mas, itu siapa? Bisiknya sambil menunjuk ke ujung lorong. Raka mengikuti arah pandangannya. Seorang wanita berbaju hijau berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya tegak tanpa gerakan sedikit pun. Raka mengerutkan dahi. Mungkin tamu lain, sayang. Ayo masuk ke kamar. Dewi masih merasa tidak nyaman, tetapi akhirnya menurut. Begitu mereka masuk ke kamar 308, hawa dingin langsung menyambut. Kamar itu luas dan mewah, dengan ranjang king size, jendela besar menghadap ke kolam renang, serta dekorasi khas Jawa yang klasik. Namun, ada satu hal yang mengganggu, lukisan besar di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita cantik berbalut kebaya hijau. Matanya tajam, seakan menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. Mas, kenapa ada lukisan serem begini di kamar kita? Dewi bergidik. Raka tersenyum menenangkan. Mungkin bagian dari dekorasi hotel. Udah, jangan pikir aneh-aneh. Mereka pun bersiap untuk tidur. Namun, tepat saat Raka mematikan lampu, suara gemerisik terdengar dari dalam kamar mandi. Seperti kain yang bergesekan dengan lantai. Dewi meremas tangan suaminya. Mas, kamu dengar? Raka menelan ludah. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke arah kamar mandi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pintu. Kamar mandi itu kosong. Hanya ada pancuran yang masih meneteskan air. Kayaknya cuma suara air, sayang. Udah, tidur aja, ujar Raka. Namun, saat mereka berusaha tidur, angin dingin tiba-tiba berembus dari arah jendela. Tirai putih berkibar-kibar meskipun jendela tertutup rapat. Dewi menarik selimutnya erat-erat. Mas, aku nggak bisa tidur. Aku ngerasa ada yang ngawasin kita. Tiba-tiba, brak. Lukisan wanita berbaju hijau jatuh dari dinding, menghantam lantai dengan suara menggelegar. Dewi menjerit, dan Raka langsung bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir kencang. Di belakang lukisan itu, ada tulisan merah menyala, seolah ditulis dengan darah. Jangan tidur di sini. Dia akan datang. Mereka saling berpandangan, tubuh gemetar. Tanpa mereka sadari, di sudut kamar, bayangan seorang wanita berbaju hijau perlahan mulai terbentuk. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Raka menelan ludah, matanya terpaku pada tulisan merah di dinding yang baru saja tersembunyi di balik lukisan yang jatuh. Jangan tidur di sini. Dia akan datang. Mas, kita keluar aja. Aku nggak mau di kamar ini, bisik Dewi ketakutan. Raka mencoba tetap tenang. Sayang, mungkin ini cuma ulah tamu iseng atau pegawai hotel yang jahil. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Perlahan, Raka meraih ponselnya dan mencoba menghubungi resepsionis. Namun, layar ponselnya tiba-tiba gelap. Mati total. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi tidak berhasil. Dewi mengambil ponselnya sendiri,
Tetapi begitu ia membuka layar, tampak gambar seorang wanita berbaju hijau dengan wajah pucat menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, dan bibirnya seolah berbisik sesuatu. "Keluarlah, sebelum terlambat." Dewi menjerit dan langsung melempar ponselnya ke lantai. "Mas, ini bukan bercanda. Kita keluar sekarang juga." Tiba-tiba, "Tok, tok, tok," ketukan terdengar dari pintu kamar. Mereka saling berpandangan. Tidak mungkin pegawai hotel datang tengah malam seperti ini. "Tok, tok, tok," ketukan semakin keras. Raka menarik Dewi ke belakangnya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan menuju pintu dan mengintip melalui lubang intip. Dari balik lubang itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang wanita berbaju hijau berdiri di depan kamar mereka. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya tertunduk, tetapi tangan kurusnya perlahan menggapai gagang pintu. Raka langsung mundur, napasnya memburu. "Mas, siapa itu?" bisik Dewi, suaranya bergetar. "SSSST. Jangan bersuara." Raka menaruh jari di bibirnya, menarik Dewi ke sudut kamar. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, klek, gagang pintu bergerak sendiri. Lalu perlahan-lahan, pintu kamar 308 mulai terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, sosok wanita berbaju hijau itu berdiri tanpa bergerak. Kepalanya masih tertunduk, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya. Tiba-tiba, hihihihihi, sebuah suara tawa lirih menggema di dalam kamar. Dewi menjerit dan memeluk Raka erat-erat. Raka mencoba mundur, tetapi kakinya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam legam seperti jurang tak berdasar. Bibirnya pucat dengan senyum mengerikan yang menguak lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam berlumuran darah. Tiba-tiba, lampu kamar mulai berkedip-kedip. Televisi menyala sendiri, menampilkan layar statis disertai suara berisik yang menusuk telinga. Dewi menutup wajahnya, tubuhnya mulai lemas. "Mas, aku nggak bisa napas." Raka mencoba menarik Dewi, tetapi tubuhnya sendiri terasa berat. Sosok wanita itu melayang masuk ke dalam kamar, semakin dekat. "Ini kamarku, pergi atau kalian akan menyesal." Suara itu menggema di seluruh kamar, seakan berasal dari berbagai arah. Saat itu juga, tiba-tiba ponsel Raka menyala sendiri dan menampilkan jam, pukul 2.59 AM. Tepat saat jarum jam bergerak ke pukul 3 AM, wanita itu menghilang dalam sekejap. Lampu kembali normal. Televisi mati. Kamar menjadi hening. Dewi jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Raka berdiri terpaku, tubuhnya masih gemetar hebat. Mereka saling menatap tanpa kata. Tanpa pikir panjang, Raka segera menarik tangan Dewi. "Kita keluar dari sini. Sekarang." Mereka segera meraih barang-barang mereka dan berlari keluar kamar. Namun, begitu mereka membuka pintu, lorong hotel sudah tidak seperti sebelumnya. Lampu-lampu yang sebelumnya menyala terang kini redup dan berkedip-kedip. Karpet yang tadinya berwarna merah keemasan berubah menjadi kusam dan penuh noda hitam. Dan yang paling mengerikan, di ujung lorong, seorang wanita berbaju hijau kembali berdiri, kali ini dengan kepala miring hampir 90 derajat. Senyumnya semakin lebar. Mereka terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Raka dan Dewi membeku di tempat. Di ujung lorong, sosok wanita berbaju hijau masih berdiri dengan kepala miring hampir 90 derajat. Senyumnya menganga lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tampak mengerikan. "Dewi, jangan lihat dia," bisik Raka, menggenggam erat tangan istrinya yang mulai gemetar. Dewi menutup mulutnya, menahan tangis. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Sementara itu, hawa di lorong hotel semakin dingin. Nafas mereka berembun, dan suara angin menderu meskipun semua jendela tertutup rapat. Perlahan, wanita berbaju hijau itu mulai melangkah maju. Namun, langkahnya aneh, seperti tidak menyentuh lantai. Gaunnya seakan melayang, dan setiap ia bergerak, suara gemerisik kain terdengar menyayat telinga. "Hihihihi." Suara tawanya menggema di seluruh lorong. "Tidak, ini nggak nyata." Dewi mulai terisak. Raka mencoba menguatkan dirinya. "Dewi, kita harus keluar dari sini." Tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan mulai berlari ke arah lift. Langkah kaki mereka menggema di lorong kosong, napas mereka terengah-engah. Namun, ketika mereka sampai di depan lift, tombolnya berkedip-kedip.
Raka menekan tombol, turun, berkali-kali, tetapi tidak ada respon. Cepatlah! Ayo! Raka menghantam tombol lift dengan kepalan tangannya. Dewi menoleh ke belakang, dan saat itu juga wajahnya berubah pucat. Wanita berbaju hijau itu kini berdiri hanya beberapa langkah di belakang mereka. Mata hitam legamnya menatap lurus ke arah mereka. Tangannya yang panjang dan kurus mulai terangkat, seolah ingin meraih sesuatu. Ting! Lift akhirnya terbuka? Tanpa pikir panjang, Raka menarik Dewi masuk dan menekan tombol lobi secepat mungkin. Pintu lift mulai tertutup, namun, tepat sebelum pintu benar-benar menutup, sosok itu tersenyum lebar, dan dalam sekejap, ia menghilang. Dewi menempel di dinding lift, napasnya memburu. Raka juga masih mencoba mengendalikan dirinya. Apa itu? Mas? Itu bukan manusia, kan? Suara Dewi bergetar. Raka menggeleng lemah. Aku nggak tahu, yang jelas, kita nggak boleh tinggal di sini. Lift terus meluncur turun. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang tidak mereka harapkan terjadi. Lift berhenti di lantai 2. Lampu di dalam lift mulai berkedip-kedip, dan suara statis memenuhi speaker di sudut langit-langit. Mas, kita nggak tekan tombol lantai 2, kan? Tanya Dewi dengan suara lirih. Raka menelan ludah. Tentu saja tidak. Ting! Pintu lift terbuka. Lantai 2 tampak kosong. Gelap, hanya lampu remang-remang yang menyala di sepanjang lorong. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, di kejauhan, seseorang sedang berdiri di tengah lorong, membelakangi mereka. Rambut panjangnya menutupi punggungnya. Gaun hijaunya berkibar-kibar, padahal tidak ada angin. Dewi langsung menekan tombol, tutup pintu, berkali-kali. Tolong cepat tutup. Cepat, Mas. Pintu lift mulai menutup perlahan, namun, sebelum benar-benar tertutup, sosok itu menoleh cepat ke arah mereka dengan gerakan yang tidak wajar, seolah-olah kepalanya diputar paksa tanpa menggerakkan tubuhnya. Ting! Pintu lift tertutup sepenuhnya. Dewi jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Tubuhnya sudah terlalu lemas untuk berdiri. Lift akhirnya sampai di lobi. Begitu pintu terbuka, mereka langsung berlari keluar. Lobi hotel terlihat normal, tidak ada yang aneh. Resepsionis masih berdiri di balik meja, tersenyum ramah. Seakan-akan tidak ada yang terjadi. Dengan napas terengah-engah, Raka mendekati meja resepsionis. Kami ingin keluar sekarang. Kami tidak mau menginap di sini lagi, serunya panik. Resepsionis wanita itu mengerutkan kening. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada hantu di kamar 308. Dewi berteriak histeris. Resepsionis itu terdiam sejenak. Lalu, ekspresinya berubah. Dari yang awalnya ramah, kini menjadi datar dan dingin. Dengan suara pelan, ia berkata, Pak, Ibu, maaf, tapi hotel ini tidak memiliki kamar 308. Dewi dan Raka saling memandang, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Suasana di lobi hotel itu seketika terasa mencekam. Semua yang sebelumnya tampak normal kini berubah menjadi suram, seperti dunia yang terbalik. Apa maksudnya tidak ada kamar 308? Tanya Raka dengan suara tercekat. Resepsionis wanita itu tetap berdiri dengan ekspresi datar. Kami hanya memiliki kamar hingga nomor 305. Kamar 306 dan 307 tidak ada, dan kamar 308 sudah lama tidak ada di daftar kamar kami. Dewi menggelengkan kepala. Tapi, kami baru saja menginap di kamar 308. Kami tidur di sana, kami melihat tulisan di dinding. Resepsionis itu memandang mereka dengan tatapan kosong, lalu perlahan membuka laci meja resepsionis. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna hitam. Tanpa kata, ia membukanya, dan menunjukkan halaman yang tertulis tangan. Tolong lihat ini. Raka dan Dewi mendekat, membaca dengan cermat tulisan yang tergores di dalam buku itu. Kamar 308 sudah lama ditutup. Kamar itu adalah kamar terkutuk, tempat Nyi Roro Kidul menghantui para tamu yang terpilih. Setiap orang yang menginap di sana tidak akan pernah keluar dengan selamat. Tulisan itu tampak sudah sangat usang, seolah ditulis bertahun-tahun yang lalu. Siapa yang menulis ini? Tanya Raka, suaranya mulai penuh keraguan. Resepsionis itu hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Kami tidak tahu. Tetapi menurut cerita yang beredar, kamar 308 dulu adalah tempat tinggal seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah penjaga hotel ini, namun suatu malam,
ia menghilang tanpa jejak setelah melakukan ritual yang salah. Sejak saat itu, siapapun yang menginap di kamar itu akan dihantui oleh arwahnya. Dewi merasakan tubuhnya semakin dingin. Tapi, tadi malam kami melihatnya. Semua yang Anda lihat, yang Anda rasakan, adalah bagian dari kutukan itu, jawab resepsionis dengan suara datar, seolah menjelaskan hal biasa. Nyi Roro Kidul, sang penjaga Laut Selatan, tidak akan membiarkan siapapun yang menginjakan kaki di kamar itu pergi begitu saja. Ia menginginkan pengorbanan. Raka menggenggam tangan Dewi erat. Kami harus pergi dari sini. Sekarang juga. Resepsionis itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara rendah. Hotel ini memang terlihat biasa saja di luar. Tapi, seperti yang Anda rasakan, ada banyak hal yang tersembunyi di baliknya. Tidak ada yang pernah benar-benar aman di sini, terutama di kamar yang sudah terkutuk. Dewi merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia merasakan kekhawatiran yang luar biasa, tubuhnya lemas. Mas, aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku takut. Namun, sebelum mereka sempat melangkah pergi, pintu utama hotel terbuka dengan keras. Seorang pria, tampaknya seorang tamu yang baru saja tiba, berjalan masuk dengan senyum lebar. Selamat malam. Kamar saya ada di lantai berapa? Resepsionis wanita itu menatap pria itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tanpa kata, ia memberikan kunci kamar dan menunjuk ke arah lift. Kamar 307. Silakan, Pak. Pria itu tersenyum dan berjalan ke arah lift. Dewi menatap pria itu dengan cemas. Mas, lihat itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia tidak tahu. Raka menatap pria itu dengan pandangan tajam. Kita harus memberitahunya. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba saja pria itu berbalik dan melihat mereka. Senyumannya berubah menjadi senyum yang sangat aneh, seolah-olah dia tahu mereka sedang menatapnya. Kamar 307, ya? Pasti kamar yang sangat spesial, kan? Raka dan Dewi merasa ada yang sangat aneh dengan pria itu. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar di matanya. Tapi mereka tak sempat berkata apa-apa karena pria itu sudah melangkah menuju lift. Mas, aku merasa dia bukan tamu biasa, bisik Dewi, suaranya tercekat. Raka menatap Dewi dengan khawatir. Jangan-jangan, dia sudah tahu tentang kamar 308. Saat pria itu masuk ke dalam lift, pintu lift menutup, dan suara lift mulai mengalun pelan. Namun, yang membuat darah mereka beku adalah suara tawa lirih yang terdengar dari dalam lift, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Hihihihihi. Tawa itu semakin lama semakin keras, seolah menertawakan mereka. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan yang sangat keras. Jeritan itu datang dari dalam lift. Lalu, lift itu turun dengan sangat cepat, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Jeritan itu menggema di seluruh lobi hotel. Dewi dan Raka membeku di tempat, terperangkap dalam ketakutan yang mencekam. Suara tawa yang terdengar dari dalam lift berhenti begitu saja, digantikan oleh jeritan tajam yang semakin lama semakin parah, seolah-olah seseorang sedang diseret ke dalam jurang kegelapan. Mata Dewi membelalak, jantungnya berdegup kencang. Mas, kita harus keluar? Kita harus pergi dari sini sekarang. Namun, Raka tampak terdiam, matanya terfokus pada lift yang kini kembali terhenti. Lampu di dalam lift berkedip-kedip, dan suara berderak yang aneh terdengar dari balik pintu lift. Mas, jangan! Dewi berteriak, menarik lengan suaminya. Tetapi Raka hanya diam, langkahnya perlahan mendekati lift. Raka, jangan! Dewi menggigil, tetapi Raka tidak menggubrisnya. Ketika ia sampai di depan lift, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seakan menunggu kedatangannya. Namun, di dalamnya, hanya ada kegelapan yang pekat. Tidak ada tanda-tanda adanya orang lain di dalam. Raka melangkah maju, perlahan-lahan, tanpa rasa takut. Matanya terfokus ke dalam kegelapan itu, seakan terdorong oleh sesuatu yang tidak bisa ia mengerti. Dewi, yang masih gemetar ketakutan, hanya bisa melihat dengan napas tertahan. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih yang memanggil namanya. Raka! Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari dalam dirinya. Namun, ia tahu suara itu bukan berasal dari mulutnya. Itu suara yang tidak bisa dijelaskan. Raka, Mas! Dewi menjerit, meraih tangan suaminya. Jangan, Mas! Itu bukan suara kamu! Raka mengabaikannya. Perlahan,
Ia melangkah ke dalam lift. Begitu ia menginjak lantai lift, pintu tiba-tiba menutup sendiri. Dewi mencoba menghalangi pintu dengan tangan, tetapi lift mulai bergerak turun dengan cepat, seperti diterjang oleh kekuatan yang tak terlihat. "Mas!" Dewi terjatuh ke lantai, kepalanya terantuk dinding. Lift bergerak semakin cepat, turun dengan kecepatan yang tak wajar. Jeritan Dewi yang memanggil Raka semakin lama semakin hening. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa lemas. "Mas, tolong!" Namun, lift terus turun semakin dalam. Tidak ada suara yang bisa didengar selain desisan angin yang semakin keras dan suara dentingan yang menggema di sepanjang lorong. Ketika akhirnya lift berhenti, pintu terbuka, dan Dewi yang masih lemah melangkah keluar. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya terkejut dan hampir pingsan. Lorong itu tidak lagi tampak seperti bagian dari hotel yang ia kenal. Sekarang, lorong itu gelap, lembab, dan penuh dengan udara berat yang menekan dada. Dinding-dinding hotel tampak terkerut, seakan-akan tempat itu telah lama dilupakan. Di setiap sisi lorong, terdapat pintu-pintu yang sudah rusak dan tidak bisa dibuka. Namun, di ujung lorong, ada sebuah pintu yang tampak masih baru, terang, dan dikelilingi cahaya yang bersinar lemah dari dalam. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu-pintu lain di sekitar mereka. Dewi merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, seperti kekuatan yang tidak bisa ia hindari. Pikirannya bergejolak antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Ia tahu ini bukan tempat yang aman, tetapi rasa ingin tahu yang mendalam mendorongnya untuk melangkah ke depan. Ketika ia mendekatkan tangan ke gagang pintu, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Tawa itu milik Nyi Roro Kidul, yang seakan memanggil Dewi untuk datang lebih dekat. "Datanglah, Dewi." Dewi menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin membakar tubuhnya. Dengan satu tarikan napas, ia membuka pintu. Di balik pintu, ia melihat sebuah ruangan yang sangat besar dan indah. Namun, ada sesuatu yang salah. Ruangan itu dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang menghadap ke berbagai arah. Di tengah ruangan, ada sebuah kolam besar, dan di atasnya, sebuah patung indah berdiri, menggambarkan seorang wanita dengan gaun hijau yang mempesona. Namun, saat Dewi menatap cermin-cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri, berubah menjadi sosok wanita berbaju hijau. Tanpa peringatan, sosok itu mulai bergerak, dan dalam sekejap, ia muncul tepat di belakang Dewi. "Dewi, sekarang waktunya." Sosok itu menyentuh bahu Dewi, dan dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Dewi terkejut dan hampir terjatuh ketika merasakan sentuhan dingin yang menyentuh bahunya. Tubuhnya tergetar hebat, tetapi tidak bisa bergerak. Semua cermin di sekitar ruangan tiba-tiba mulai bergetar, seolah-olah ada kekuatan besar yang menguasai ruangan itu. "Dewi, kamu datang lebih cepat dari yang aku harapkan." Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih mengerikan, seperti berasal dari kedalaman lautan yang gelap. Dewi memutar tubuhnya dengan cepat, namun tidak ada apa-apa di belakangnya. Semua cermin hanya menampilkan bayangannya yang semakin kabur dan berubah bentuk. "Mas!" Dewi berteriak, mencari Raka yang entah di mana. Namun, suaranya hanya menghilang dalam kekosongan yang mencekam. Tiba-tiba, sosok wanita berpakaian hijau itu muncul di depan Dewi, dengan wajah yang cantik namun sangat menakutkan. Rambut panjangnya tergerai seperti ombak yang mengalir. Matanya yang besar dan hitam menatap Dewi dengan penuh misteri, dan senyumnya yang lebar memperlihatkan gigi yang tajam seperti Raja Wali. "Aku tahu kenapa kalian datang, kalian berdua membawa energi yang aku butuhkan." Dewi mencoba mundur, namun kakinya seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ia merasa seperti berada di dalam cengkeraman lautan yang dalam dan dingin. "Raka, di mana kamu, Mas?" Namun, suara Raka tidak terdengar. Yang ada hanya tawa lembut dari sosok wanita itu yang semakin mendekat. "Raka sudah ada di tempatku, Dewi," kata wanita itu dengan suara penuh godaan. "Sekarang, kamu yang harus memutuskan. Apakah kamu ingin bersatu denganku, atau melihat suamimu menjadi bagian dari lautku selamanya?" Dewi merasa tubuhnya semakin lemas, terperangkap dalam kata-kata yang menakutkan itu. Namun, di dalam hatinya, ada satu perasaan yang sangat kuat, keinginan untuk melawan. "Selama ini aku hidup dalam ketakutan. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai kami," bisik Dewi, meskipun suaranya bergetar. Wanita itu tertawa pelan, dan bayangannya mulai berubah.
Wajahnya kini penuh dengan amarah, dan matanya menyala seperti api yang menyala di dalam kegelapan. Seharusnya kamu tidak menantangku, Dewi. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah ratu dari lautan, penguasa dari dunia yang tak terlihat. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan, adalah permainanku. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi dengan angin kencang. Air mulai menggenang di sekitar kaki Dewi, dan permukaan lantai ruangan itu berubah menjadi lautan yang dalam, dengan gelombang-gelombang yang bergerak cepat. Dewi hampir tenggelam dalam lautan itu, namun sebuah tangan kuat menariknya kembali. Tangan itu adalah tangan Raka. Mas! Dewi menangis bahagia dan lega, namun sekaligus bingung. Raka tampak berbeda. Mata Raka tidak lagi bersinar dengan cahaya yang sama seperti dulu. Wajahnya kosong, seperti terlepas dari realitas. Raka, kenapa kamu? Dewi terhenti ketika melihat sosok Raka, yang kini mulai berbicara dengan suara yang asing dan dalam. Aku sudah menjadi bagian dari laut ini, Dewi. Jangan coba-coba menarikku kembali. Sosok Raka kini berubah menjadi sosok yang tidak lagi manusia. Tubuhnya tampak terbungkus kabut hijau yang tebal, dan matanya tampak kosong, tidak memiliki kehidupan. Dewi merasa seperti seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Apa yang terjadi pada Mas? Mas, tolong, jangan! Dewi berteriak, namun Raka hanya menatapnya tanpa emosi, terperangkap dalam kekuatan Nyi Roro Kidul. Wanita itu mulai melangkah maju dengan langkah anggun, seperti gelombang laut yang datang menghantam pantai. Dengan senyum lebar, ia meraih tangan Dewi. Kamu sudah kalah, Dewi. Masamu telah menjadi bagian dari dunia kami, dan kamu akan menjadi ratu baru di sisi kami. Dewi menjerit dan berjuang sekuat tenaga, tetapi kekuatan dari sosok wanita itu terlalu besar. Setiap gerakan yang ia coba lakukan hanya membawanya semakin dalam ke dalam lautan yang tak terlihat. Namun, pada saat-saat terakhir, Dewi mendengar suara lembut yang mengalun di telinganya. Suara itu seperti datang dari jauh, namun sangat jelas. Dewi, jika kamu ingin menyelamatkan Raka, kamu harus percaya pada kekuatanmu sendiri. Kamu adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, Dewi membuka matanya lebar-lebar, menyadari sesuatu yang telah hilang dalam dirinya selama ini. Ia harus melawan ketakutannya, harus percaya bahwa cinta dan keberaniannya lebih kuat dari kekuatan yang menakutkan ini. Dewi menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan sekuat tenaga. Mas, aku cinta padamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan suara itu, seberkas cahaya terang menyinari seluruh ruangan. Lautan yang menenggelamkan mereka menghilang, dan sosok Raka perlahan kembali menjadi manusia. Nyi Roro Kidul terjerat dalam cahaya itu, berteriak marah sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut. Dengan satu gerakan, ruangan itu kembali menjadi normal. Lautan itu hilang, dan yang tersisa hanya sebuah ruangan yang kosong. Raka, yang kini kembali seperti semula, terjatuh ke pelukan Dewi. Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa mereka telah selamat. Namun, meski mereka berhasil keluar dari cengkeraman Nyi Roro Kidul, mereka tahu satu hal, hotel ini, dan semua rahasianya, tidak akan pernah benar-benar hilang. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga cerita ini berhasil membawa Anda merasakan ketegangan dan misteri yang ada di setiap sudut hotel angker ini. Jangan lupa, meski kita telah menyelesaikan perjalanan horor ini, ada banyak tempat dan rahasia gelap yang masih menunggu untuk diungkap. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Hati-hati jika menginap di tempat baru, karena mungkin saja kalian sedang diawasi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.